Keenam, Agastya Dyah-Kumbayani. Maharsi Agastya Dyah-Kumbayani lahir di Kashi, Benares, India Selatan. Wilayah tersebut dulu disebut Negara Menak, Kerajaan Indriya Satwamayu. Maharsi Agastya Dyah-Kumbayani adalah leluhur orang-orang Jawa yang beragama Hindu Siwa. Oleh karena kebesaran dan kesucian Maharsi Agastya, maka ia juga disebut Batara Guru sebagai perwujudan Siwa di dunia yang mengajarkan Dharma. Maharsi Agastya disucikan namanya dalam prasasti-prasasti dan kesusastraan-kesusastraan kuno Jawa. Patung atau arca Maharsi Agastya Dyah-Kumbayani tersebar di candi-candi beraliran Siwa di Jawa. Maharsi Agastya Dyah-Kumbayani merupakan menantu Sambadra. Agastya dan Sibaha menikah pada tahun Jawa 626 atau tahun 396 Masehi. Pesta pernikahan keduanya digelar secara meriah dan besar-besaran di Keraton Pucang Sulo selama 3 hari 3 malam. Peristiwa ini merupakan pernikahan yang sangat meriah pada abad ke-4 Masehi. Maharsi Agastya tinggal bersama dengan mertuanya selama 2 tahun di Keraton Pucang Sulo. Setelah 1,5 tahun menikah, Dewi Siba hamil dan kemudian melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Arya Asvendra. Putra Dewi Siba dan Maharsi Agastya ini lahir pada tahun Jawa 628 atau tahun 398 Masehi. Maharsi Agastya pergi ke Jawa karena ingin menyebarkan agama Hindu Siwa Mahadewa. Ia diberikan kemudahan dan diberikan tempat menyebarkan ajaran Hindu Siwa oleh mertuanya di Banjarovan atau Batang hingga Batur. Namun setelah terpengaruh oleh ajaran kepercayaan Jawa Buning dari mertua dan istrinya, niat untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu Siwa Mahadewa menjadi luntur. Maharsi Agastya kemudian mengajarkan agama Siwa Guru Dewa, sebuah agama sinkretisme antara Hindu Siwa dan Buning atau Kanung yang menekankan pada kesadaran diri dan ilmu tentang asal-muasal kehidupan. Agama sinkretik ini juga menekankan pentingnya penghormatan pada Simbok Semak atau Bobo Biung, para leluhur orang Jawa. Maharsi Agastya adalah pendiri candi-candi di Pegunungan Dieng. Sampai saat ini candi-candi yang dibangun pada masa pemerintahan Maharsi Agastya masih berdiri di Pegunungan Dieng. Maharsi Agastya Dyah-Kumbayani gugur dalam Perang Saudara Indriya Prahasta pada tahun Jawa 666 atau tahun 436 Masehi. Ia wafat setelah terkena senjata beracun dari tulup atau sumpit beracun. Selain Maharsi Agastya, Arya Asvendra juga gugur di medan perang karena dibunuh oleh pasukan pamannya sendiri, yakni Hang Sabura di Candi Sambadra di Gunung Dieng. Ketujuh, Sanjaya. Sanjaya adalah Maharaja pertama Kerajaan Medang Matriam atau Mataram. Ia adalah anak laki-laki Sanaha dan merupakan kemenakan dari Maharaja Medanggaluh Sana. Sanjaya dilahirkan pada akhir abad ke-7 di Sucen, sekarang termasuk Desa Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Wilayah Sucen dulu merupakan pusat keraton Medang Pakuwon yang dipimpin ibunya, yakni Ratu Sanaha. Sana menjadi maharaja di Medanggaluh, sedangkan kakak perempuannya Sanaha menjadi raja di Medang Pakuwon. Nama lengkap Sanjaya adalah Sanjaya Dyah Saladu. Saladu adalah nama ayah Sanjaya. Saladu adalah masih terah atau keluarga Maharsi Agastya Dyah-Kumbayani. Sanjaya mendirikan kerajaan Mataram pada tahun 725 Masehi setelah menaklukkan musuhnya, yakni penguasa kerajaan Tarumanegara. Namun ia baru memproklamasikan diri sebagai seorang maharaja pada Prasasti Canggal tahun 732 Masehi. Prasasti Canggal ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Maharaja Medanggaluh Sana adalah paman Sanjaya.
Sana melakukan perkawinan politik dengan seorang putri dari kerajaan Tarumanegara dengan tujuan menyatukan kedua kerajaan. Pernikahan dengan putri dari kerajaan Tarumanegara ini justru membawa bencana bagi Sana. Ia wafat secara tiba-tiba akibat diracun oleh pembesar kerajaan Tarumanegara yang tidak setuju dengan kekuasaan Sana yang begitu besar setelah kedua kerajaan disatukan. Sanaha kemudian mengambil alih kekuasaan di Medang Galuh dan menyatukannya dengan Medang Pakuwon. Sanaha menjadi penguasa tunggal di Medang Galuh dan Medang Pakuwon. Lalu Sanaha memerintahkan Sanjaya menyusun kekuatan guna menuntut balas atas pembunuhan Sana yang dilakukan oleh pembesar kerajaan Tarumanegara. Sanjaya kemudian mengumpulkan rakyatnya untuk menyerang kerajaan Tarumanegara. Ia berhasil mengalahkan musuh-musuh pamannya. Setelah melakukan konsolidasi kekuasaan, Sanaha mewariskan seluruh wilayah kekuasaannya kepada Sanjaya. Sanjaya kemudian membuat pusat pemerintahan baru. Ia mengajak orang-orang Medang Kamulaan, Kling, Rananggono membuka pemukiman baru di wilayah sebelah timur Gunung Dieng. Pusat Banjar atau desa besar yang didirikan terletak di Adirejo sebelah timur Gunung Butak. Sekarang adalah Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pendirian pusat kerajaan yang baru bertujuan menghidupkan kembali perekonomian yang mengandalkan komoditas belerang. Barang ini merupakan komoditas ekspor penting pada masa kerajaan Indria Prasta yang dipimpin Maharsi Agastya Dyah Kumbayani. Sanjaya juga mengumpulkan orang-orang Kanung yang selamat dari letusan Gunung Dieng yang masih hidup di desa-desa di sekitar gunung seperti penduduk desa Gemawang, Kemiri, Limbangan, dan Buja. Orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Dieng beragama Siwa Kanung, pemuja Lembu Nandi, dan Linggayoni. Sanjaya memilih pusat kekuasaan di Adirejo dengan pertimbangan antara lain. 1. Berupaya menghidupkan kembali penambangan belerang yang telah vakum akibat letusan Gunung Dieng. Belerang menjadi komoditas perdagangan dengan negara Tiongkok dan negara-negara lainnya. 2. Supaya bisa menyatukan kembali desa-desa yang dulu menjadi wilayah kekuasaan leluhurnya Indria Prasta, wilayah yang dipimpin oleh Maharsi Agastya. 3. Ingin menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara lain melalui pelabuhan Teluk Bodri yang menghadap ke Segoro atau Laut Jawa. Pelabuhan ini akan dimanfaatkan sejumlah desa seperti Singaraja, Sukorejo, Candiroto hingga Adirejo untuk menghidupkan kegiatan ekonomi perdagangan wilayah. Sanjaya memberi nama negara yang didirikannya Medang Matriam atau Medang Matriem yang artinya induk dari Medang. Namun lama-kelamaan kerajaan yang bernama Medang Matriem diucapkan dengan nama Medang Mataram. Penduduk Medang Matriam menganut berbagai macam agama karena mereka berasal dari berbagai asal-usul wilayah yang berbeda. Sanjaya beragama Buddha Kanung karena pengaruh leluhurnya dari Keling yang menganut ajaran yang diajarkan oleh Biksu Janabadra. Para pembesar atau pejabat di pemerintahan Sanjaya beragama Siwa Mahadewa karena pengaruh dari kerajaan Chola India. Para pejabat dan pembrahmana kerajaan Medang Matriam berasal dari kerajaan Chola. Orang-orang konservatif atau kolot pemuja Linggayoni dan sangat menaruh hormat kepada Simbok Semak atau Bobo Biung beragama Siwa Kanung karena pengaruh dari ajaran Maharsi Agastya Dyah Kumbayani. Orang-orang kecil atau masyarakat bawah yang hidup miskin tidak mempunyai agama. Mereka tidak mau pusing mengurusi agama. Bagi orang-orang Sudra Papa ini yang penting bekerja dan bisa memberi makan keluarga. Pada waktu membuka hutan, orang-orang menemukan pohon kepoh yang berjumlah 7 atau poh ipitu. Pohon kepoh ini sekarang disebut ketapang. Lalu Sanjaya menamakan kerajaannya yakni Medang Matriam Poh Ipitu. Medang berarti membuka atau berdiri sendiri atau mandiri. Matriam berarti induk, sedangkan Poh Ipitu adalah pohon kepoh berjumlah 7. Secara lengkap diartikan negara induk yang berdiri sendiri di wilayah yang ditemukan pohon kepoh berjumlah 7, atau negara induk yang mandiri di bumi Poh Ipitu.
Sanjaya mewarisi wilayah yang luas mulai dari Tarumanegara, Medang Galuh, Medang Pakuwon, dan Medang Prohipitu yang baru saja ia dirikan. Kerajaan yang didirikan Sanjaya berada di Ngadirejo, Temanggung, bernama Medang Matriam Pohipitu. Pusat kerajaan Medang Matriam Pohipitu sekarang berada di Desa Adirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sanjaya mulai berkuasa pada tahun Jawa 955 atau tahun 725 Masehi, namun baru memproklamasikan pada raja-raja lain di luar tanah Jawa 8 tahun kemudian. Pada saat penobatan dirinya sebagai datu atau ratu yang membawa wilayah yang luas pada tahun 725 Masehi, ia mengundang tamu-tamu dari mancanegara. Keberadaan Sanjaya ditulis dalam prasasti Canggal bertarik tahun 654 Saka atau sekitar tahun 732 Masehi. Sanjaya juga tertulis sebagai Ratu Mataram dalam prasasti Matyasih atau prasasti Kedu tahun 829 Saka atau 907 Masehi yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Watukura Dyah Balitung. 8. Panangkaran dan Panunggalan. Panangkaran atau Pancapana adalah pendiri dinasti Shailendra di Jawa. Sementara Panunggalan atau Dharanindra adalah adik ipar dari Panangkaran. Dinasti Shailendra adalah para penguasa di Medang Matriam yang beragama Buddha Mahayana. Mereka beragama Buddha Mahayana karena leluhur dinasti Shailendra adalah Raja Kaniska dari kerajaan Kusana yang juga beragama Buddha Mahayana. Rakai Panangkaran artinya raja yang berkuasa di bumi Panangkaran. Dalam prasasti Kalasan tahun 700 Saka atau tahun 778 Masehi, Panangkaran dipuji sebagai Shailendra Wangsa Tilaka, yang artinya permata Wangsa Shailendra. Panunggalan. Panunggalan atau Panarapan juga disebut sebagai Dharanindra. Nama Panunggalan berdasarkan prasasti Matyasih atau prasasti Kedu yang bertarik 829 Saka atau 907 Masehi. Sedangkan nama Panaraban berdasarkan prasasti Wanua Tengah 3 yang bertarik 830 Saka atau tahun 908 Masehi. Ia adalah seorang raja dari Wangsa Shailendra yang memerintah mulai tahun 706 Saka atau tahun 784 Masehi. Selisih antara tahun Saka dan tahun Masehi kira-kira 78 tahun. Nama Panunggalan atau Panaraban ditemukan dalam prasasti Kelurak dengan disertai gelar Sri Sanggrama Dananjaya. Panunggalan adalah seorang panglima perang dan pemimpin dinasti Shailendra yang berhasil meluaskan wilayah kekuasaan sampai ke Semenanjung Malaya dan Indochina hingga Madagaskar. Bahkan sebagian pasukannya yang menyerang hingga Madagaskar kemudian melanjutkan ke perjalanan hingga ujung benua Afrika dan terdampar di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Para keturunan dinasti Shailendra masih ada di Madagaskar dan Afrika Selatan. Nama Dharanindra terdapat dalam prasasti Kelurak tahun 704 Saka atau 782 Masehi. Dalam prasasti itu, ia dipuji sebagai Wairi Wara Wira Mardana atau penumpas musuh perwira. Julukan yang mirip terdapat dalam prasasti Nalanda yaitu Wira Wairi Matana dan prasasti Ligorbe yaitu Sarwari Madawimatana. Prasasti Kalasan memberikan penjelasan bahwa candi tersebut dibangun untuk menghormati Tara sebagai bodhisatwa wanita. Pada tahun 712 Saka atau tahun 790 Masehi, orang-orang Shailendra menyerang dan mengalahkan Chenla atau Kambuja. Kemudian sempat berkuasa di sana selama sekitar 12 tahun. Panangkaran dan Panunggalan adalah leluhur orang-orang Jawa yang beragama Buddha Mahayana. 9. Purnawarman. Purnawarman berasal dari Kutai, Kalimantan yang dilahirkan pada tahun Saka 294 atau tahun Masehi 372. Ia beserta pengikutnya lalu pergi ke Tarumanegara dan melakukan penaklukan ke wilayah tersebut. Purnawarman berkuasa di kerajaan Tarumanegara antara 395 sampai 434 Masehi. Purnawarman wafat pada tahun
356 Saka atau tepatnya 24 November 434 Masehi dalam usia 62 tahun. Ia dipusarakan di tepi Citarum sehingga mendapat sebutan Sang Lumah ing Tarumanadi atau yang dipusarakan di Citarum. Abu jenazahnya ditaburkan ke Sungai Citarum. Purnawarman menjadi raja di kerajaan Tarumanegara hampir sejaman dengan Datsu Agung Sibahat di kerajaan Pucang Sulo. Keberadaan Purnawarman dibuktikan dengan 7 prasasti, yakni Prasasti Ciaroteun, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Cidang Hiang, dan Prasasti Tugu. Purnawarman adalah raja Tarumanegara yang beragama Wisnawa atau Wisnu dan merupakan leluhur sebagian orang-orang Jawa Barat sekarang. Ke-10, Santi Badra. Santi Badra dalam legenda Jawa disebut Sabdo Palonayo Ginggong. Ia adalah guru spiritual Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V juga disebut Singa Wikrama Wardana Dyah Suraprabawa atau juga disebut Kertabumi. Ia menolak menjadi mu'alaf setelah Prabu Brawijaya V memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Prabu Brawijaya V menjadi mu'alaf atas bujukan dan permintaan Sunan Kalijaga. Sementara Empu Santi Badra tetap bersikeras menolak ajakan anaknya sendiri untuk memeluk agama Rasul atau menjadi seorang mu'alaf. Empu Santi Badra kemudian mengucapkan jongko atau sumpah tentang suatu masa, yakni 500 tahun setelah Prabu Brawijaya menjadi mu'alaf, akan mengembalikan ajaran budi atau ajaran berdasarkan akal budi kesadaran pada orang-orang Jawa. Sumpah Empu Santi Badra diucapkan di depan Prabu Brawijaya V dan putranya sendiri, yakni Sunan Kalijaga, dengan suara nyaring dan dengan sepenuh hati. Selesai mengucapkan sumpahnya, lalu kilat memancar di atas Gunung Lawu dan terdengar suara petir menggelegar. Perkataan inilah yang kemudian secara turun-temurun dikenal dalam legenda Jawa sebagai Sabdo Palonayo Ginggong. Sabdo Palonayo Ginggong artinya pernyataan tegas atau keras yang ditujukan kepada Prabu Brawijaya V dan Sunan Kalijogo tentang ketetapan hati Empu Santi Badra selaku guru spiritual Jawa yang sampai kapanpun tidak akan mau menjadi seorang mu'alaf. Pada zaman Prabu Brawijaya V, Santi Badra memiliki pangkat tumenggung dan menjadi pemimpin agama Buddha. Prabu Brawijaya V membujuk Empu Santi Badra untuk menjadi mu'alaf, namun ditolak Empu Santi Badra dengan alasan agama Siwa Buddha sangat cocok bagi orang Jawa. Empu Santi Badra menyatakan orang Jawa tidak sepantasnya meninggalkan ajaran leluhurnya sendiri. Empu Santi Badra atau Tumenggung Santi Badra adalah ayah kandung Sunan Kalijogo. Empu Santi Badra dilahirkan di Lasem pada tahun 1432 Masehi dan wafat pada tahun 1527 Masehi pada umur 95 tahun. Abu Layon atau abu jenazahnya dikuburkan di Gunung Tapaan Rembang. Dengan demikian, di Gunung Tapaan Rembang terdapat religi Ki Sendang dan abu jenazah dari Sambadra, Sibaha, dan Santi Badra. Demikianlah 10 leluhur orang Jawa yang wajib diketahui. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.